Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar? Dengar Pak, Oke, baik. terdengar Untuk Pak. ya, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. PowerPoint-nya terlihat. Terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah medan elektromagnetik, di mana saya sebagai dosen pengampuh ya, Muhammad Erpandi. Nanti kalian bisa manggil saya Erpandi. Ini pertemuan awal kita ya, pertemuan pertama ya. Jadi materi pada pertemuan pertama ini adalah pertama bagaimana kita dapat memahami 7 nilai dasar yayasan ya, Yayasan Pembangunan Pancabudi ya, dan juga bagaimana dalam hal memahami penerapan konsep daripada tamadun mandiri serta kontrak kuliah ya. Yang perlu kita ketahui ya, Universitas Pembangunan Pancabudi ya, ini mengembangkan sebagai kampus tamadun mandiri ya, di mana kampus tamadun mandiri ada pertama adalah Piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah ya, kemudian 7 nilai dasar, budaya peradaban bersih, budaya peradaban hemat ya, dan budaya peradaban hemat energi ya. Visi daripada Unpad ya menjadi perguruan tinggi swasta ya yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat ya. Adapun kebijakan mutu daripada Unpad ya, manajemen Unpad berkomitmen untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pelayanan ya berdasarkan trik-trik di mana singkatan dari terkemuka, religius, iptek, dan kemaslahatan umat ya. Dan juga berprinsip seperti PADI. PADI itu singkatan dari profesional ya, attitude, diffusion, dan integrity ya. Di mana dalam hal untuk proses pengembangan mutunya ya, dengan meningkatkan sistem daripada manajemen mutu menggunakan ISO 9001 2008 ya. Ini merupakan ISO untuk eh, peningkatan sistem manajemen mutu ya. Ada beberapa ISO ya. Semboyan daripada Unpad adalah bagaimana kita bisa beriman, berilmu, dan berkarya. Beriman di sini tentu sesuai dengan agama kita masing-masing, kita bisa beriman ya. Kemudian berilmu ya, memiliki ilmu pengetahuan. Setelah memiliki ilmu pengetahuan, kita dapat bisa berkarya ya dari ilmu yang kita miliki ya. Adapun kebijakan daripada rektor di mana penetapan kampus Unpad ya sebagai kampus tamadun mandiri ya, ini merupakan wadah untuk bisa melaksanakan segala aplikasi, pemahaman ya, pengalaman, budaya dan kemandirian sistem di seluruh kegiatan Unpad ya yang diselenggarakan dan juga didasarkan atas nilai-nilai Islami, peradaban dan kearifan lokal ya. Jadi tentu kita
bagaimana harus bisa mengaplikasikannya dari kebijakan tersebut. Perlu kita pahami ya, kita memahami tentang daripada tamadun ya. Tamadun berasal dari perkataan Arab ya, yang artinya madana atau mudun atau madain ini berarti suatu peradaban ya. Peradaban, kebudayaan, dan juga dari sisi kemajuan ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya, tamadun biasa disebut dengan culture dan civilization ya. Tamadun dibentuk ya oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan ya orang-orang dalam suatu komunitas yang memiliki kesamaan semangat dalam mengembangkan kebudayaan ya. Adapun ciri-ciri dari tamadun yang perlu kita pahami ya. Pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi. Jadi, kita sebagai penganut agama tentu harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang kita anut ya. Kemudian kita bisa mematuhi ya segala peraturan, perundangan, dan juga kita bisa bersahaja di dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian memiliki pemikiran yang berkemajuan ya. Di sini kita bagaimana bisa maju berpikirnya berpikir ke depan ya untuk bisa menghasilkan suatu karya ataupun inovasi. Kemudian melestarikan ya bentuk-bentuk daripada kesenian, kemudian bangunan berkarakter tinggi di sini bangunan yang bersejarah ya dan juga kita dapat bergaul dengan masyarakat secara luas ataupun universal ya. Pengertian daripada mandiri ya, kita harus memahami juga menggambarkan suatu sikap ya yang memungkinkan itu seseorang untuk bertindak bebas dan terukur ya. Kemudian berpikir dan juga bertindak kreatif dan juga penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan dan juga memberikan warna positif ya bagi lingkungan di mana kita berada. Jadi bagaimana kita bisa bertindak terukur, bebas, juga berpikir ya, dan juga bertindak kreatif dan penuh inisiatif ya. Itu pemahaman dari konsep mandiri. Ciri-ciri daripada mandiri ya, adanya rasa tanggung jawab ya. Kemudian kita juga memiliki suatu pertimbangan dalam menilai suatu permasalahan problem yang kita hadapi secara intelijen ya. Kemudian adanya perasaan aman ya, apabila kita memiliki pendapat berbeda dengan orang lain. Kemudian adanya sikap kreatif ya, sehingga kita bisa menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain. Kemudian menunjukkan inisiatif dan berusaha mengejar prestasi secara relatif ya, mencari pertolongan pada orang lain. Kemudian bagaimana bisa menunjukkan rasa percaya diri. Kemudian kita bisa menghargai waktu, bertanggung jawab, dan adanya rasa ingin eh, menonjol ya. 10 butir dari tamadun mandiri ya. Yang pertama adalah dalam kehidupan di kampus dan juga pergaulan kita sehari-hari, di mana seluruh daripada sivitas akademika itu harus bisa dapat mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan santun ya, yang tinggi ya. Ya, tentu bagaimana kita bisa memahami visi misi daripada Unpad ya. Kemudian butir kedua, ini seluruh aktivitas akademika bisa melaksanakan pengajian ya, berkala dan juga bisa menghormati, memperingati hari besar agama ya, dan juga bisa berpakaian muslim ya, ini pada hari Jumat ya. Dan bagaimana kampus Tamadun ya memiliki suatu kemajuan ke depannya menginginkan agar kampus Tamadun Mandiri menjadi kelas world class university ya.
pada tahun 2033. Kemudian butir berikutnya, bagaimana seluruh daripada sivitas akademika di sini mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar daripada yayasan, kebijakan mutu, serta visi dan misi, serta juga semboyan Unpad yang kita bisa terapkan di dalam proses belajar dan mengajar ya. Butir selanjutnya, bagaimana juga kepada seluruh sivitas akademika bisa mengamalkan kampus bersih ya, asri dan lestari ya, yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya, peradaban bersih dan juga budaya peradaban hemat energi. Tentu kepada seluruh daripada sivitas akademika juga diminta untuk bisa melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan pelaksanaan servis excellent ya, dengan 3S ya, senyum, sapa, dan salam, juga serta bagaimana kita bisa berkomunikasi, beretika ya, yang baik antara pegawai, mahasiswa, dan juga dosen dan pimpinan ya. Nah, ini ada warna-warna, kalau dari universitas ya, warna kebesaran ada putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu ya. Ini gambar daripada eh, logo Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Kemudian wajib juga kita bisa menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ya atau ornamen misalnya seperti baju, jaket alma mater dan juga pakaian-pakaian dan lainnya ya untuk bisa berdasarkan kepada kebudayaan dan kearifan lokal ya. Dan juga bagaimana kita bisa menghargai para tokoh yang berjasa untuk Unpad ya. Nah, bagaimana bisa juga kita menyosialisasikan pemahaman Unpad sebagai kampus mandiri ya dengan sebagai logo pemersatu. Nah, ini 7 nilai dasar yayasan yang diterapkan pada Unpad ya, menjaga atau melaksanakan syariat, kemudian bersyukur, rendah hati ya, jujur, sederhana, berpikir positif, optimis, berbuat baik ya, berempati dan juga patuh pada pimpinan dan mentaati peraturan. Nah, bagaimana kita bisa hubungan daripada medan elektromagnetik ya di dalam ilmu fisika, di mana medan elektromagnetik itu diatur oleh hukum-hukum yang sudah diterapkan secara mutlak ya. Contohnya misalnya seperti persamaan Maxwell ya. Nah, ini seperti bagaimana kita bisa mempelajari, menerapkan hukum alam ya dengan integritas penuh sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada dan juga bagaimana kepatuhan kita terhadap aturan alam ya yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta ya. Itu kaitannya ya. Dan juga nilai dasar ini bersyukur bagaimana juga bisa kita berkomunikasi ya antara kalau pengembangan medan elektromagnetik itu ada komunikasi nirkabel, teknologi medis ya. Ini juga dapat untuk bisa mempermudah kehidupan kita ya. Tentu hubungan rendah hati, jujur ya. Kita juga tidak boleh merasa sombong ya terhadap ilmu yang belum sepenuhnya kita pahami ya. Nah, ini contoh bagaimana pengalaman nilai dasar tadi ke dalam perkuliahan kita ya. Tentu medan elektromagnetik ilmu yang terbuka ini kita bisa eksplor ya secara positif bagaimana untuk potensi penerapan elektromagnetiknya. Dan juga ini berdasarkan optimis ya. Nah, untuk materi-materi ini bisa kalian lihat di upload ya di portal ya. Kemudian nilai dasar ke-6 ya, kemudian ke-7 taati peraturan. Nah, ini keterhubungan medan elektromagnetik dengan medan fisika. Nah, untuk proses daripada eh, penilaian ya, nanti dari sisi penilaian itu akan saya ambil dari perkuliahan sehari-hari ya, kemudian dari sisi tugas,
kuis, ya, ada UTS, ada UAS, ya, dan juga dari sisi kehadiran. Dan pada saat nanti kita hanya online di pertemuan pertama ini ya, berarti ya. Selanjutnya offline tatap muka di kelas ya. Nah, medan elektromagnetik ya merupakan medan fisika yang dihasilkan oleh muatan listrik dan juga arus listrik ya. Ini ada beberapa gelombang magnetik, elektrik ya. Ini juga ada gambar-gambarannya. Jadi medan elektromagnetik merupakan suatu medan fisika ya yang dihasilkan oleh muatan listrik dan juga arus listrik ya. Terdiri daripada dua komponen utama ya. Ada medan listrik, ada juga medan magnet yang kita kenal dengan persamaan Maxwell ya. Baik, sampai sini kira-kira ada yang tanggapan atau ada pendapat? Dipersilahkan. Ada? Baik, kalau belum ada, sambil menunggu ya, silahkan di-on-kan kameranya. Saya mau ambil absensi record ya.